Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami yang bertema menjaga ekosistem darat. Menjaga ekosistem darat merupakan tanggung jawab kolektif untuk melindungi, melestarikan, dan memelihara keseimbangan alam di daratan agar dapat mendukung keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga kualitas tanah, air, dan udara, serta berbagai spesies flora dan fauna yang hidup di daratan. Pemahaman akan pentingnya menjaga ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem darat sebagai sistem pendukung kehidupan. Ekosistem darat mencakup tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang saling berinteraksi. Sampah yang tidak dikelola dapat merusak harmoni ini sehingga perlu dijaga untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sampah sebagai bagian dari siklus kehidupan. Tidak semua sampah berbahaya. Sampah organik misalnya dapat diolah kembali menjadi produk kompos yang memperkaya tanah. Pemahaman ini menegaskan pentingnya memilah sampah agar dapat dimanfaatkan secara positif dalam siklus alami. Yang ketiga, keterkaitan sampah dengan kesehatan ekosistem. Pengelolaan sampah yang baik membantu menjaga kualitas tanah, mencegah pencernaan air, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Yang keempat, pentingnya edukasi dan kolaborasi. Pemahaman ini juga melibatkan perlunya edukasi tentang sampah dan pengelolaannya baik di tingkat individu, komunitas, maupun institusi. Tantangan dalam menjaga ekosistem darat, polusi dan sampah. Pencemaran tanah oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga, terutama sampah plastik, merusak kualitas tanah dan air. Polusi ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem darat, tetapi juga rantai makanan. Perubahan iklim. Pemanasan global mengakibatkan perubahan pola cuaca, kekeringan, banjir, dan kondisi ekstrim lainnya yang mempengaruhi flora dan fauna di ekosistem darat. Banyak spesies sulit beradaptasi dengan perubahan iklim. Kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga ekosistem darat. Misalnya pengetahuan tentang pengelola sampah, dampak deforestasi, atau manfaat apa sih Jik ini? Kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga ekosistem darat. Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, dampak deforestasi, atau manfaat keanekaragaman hayati menghambat upaya pelestarian. Komponen penting dalam menjaga ekosistem darat. Keanekaragaman hayati, spesies flora dan fauna. Tumbuhan dan hewan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti penyerbukan, rantai makanan, dan pengendalian hama. Tanah adalah dasar bagi kehidupan ekosistem darat. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan tanaman, menyerap air, dan menyimpan karbon. Air. Ketersediaan air tawar dalam ekosistem darat, baik melalui sungai, danau, atau mata air, menjadi sumber kehidupan bagi flora, fauna, dan manusia. Peran manusia. Kegiatan positif, restorasi ekosistem, penghijauan, dan pengelolaan sampah yang baik. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemerintah membuat dan mengimplementasikan undang-undang untuk melindungi ekosistem darat seperti larangan deforestasi ilegal, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan limbah. Masyarakat lokal berperan sebagai penjaga langsung ekosistem darat melalui praktik tradisional yang berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye pelestarian lingkungan. Media menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu lingkungan, dampak kerusakan ekosistem, dan upaya pelestarian. Komunitas global mendukung aksi kolektif melalui pendanaan, transfer teknologi, dan berbagai pengetahuan antar negara. Peran inovasi dan teknologi dalam lingkungan. Inovasi dan teknologi memiliki potensi besar dalam membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan menawarkan solusi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dari energi terbarukan hingga teknologi pemantauan canggih, setiap langkah kecil dalam penerapan teknologi dapat berkontribusi
berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. 1. Teknologi hijau untuk mengurangi polusi. Energi terbarukan, penggunaan energi bersih seperti panel surya, energi angin, bioenergi, dan energi air untuk menggantikan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Contoh, negara seperti Jerman dan Denmark telah memimpin dalam adopsi energi angin. Teknologi penyimpanan energi, pembangunan baterai lithium ion, dan pembangkit energi terbarukan berbasis penyimpanan untuk meningkatkan efisiensi dan kontinuitas pasokan energi bersih. 2. Energi dalam pengelolaan sampah dan daur ulang. Teknologi daur ulang plastik, inovasi untuk mengurangi sampah plastik seperti proses kimia daur ulang yang memungkinkan plastik menjadi bahan baku baru tanpa degradasi kualitas. Contoh perusahaan seperti Loop Industri yang mengembangkan teknologi mendaur ulang plastik PET, polyethylene, terephthalate ke bentuk awalnya yang dapat digunakan kembali tanpa batasan. Pengomposan dan bioteknologi, penggunaan mikroba untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik, mengubahnya menjadi kompos yang dapat digunakan kembali untuk pertanian. Buat iya. Cara menjaga ekosistem darat dengan cara membuang sampah dengan Sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Terima kasih.